Pernah nggak sih lo merasakan bahwasanya dirimu sendiri itu berbeda dengan orang lain, dalam artian gini loh, ketika dirimu melakukan sesuatu hal ya, ataupun melakukan suatu tujuan ya, yang mungkin lo berharap bahwasanya dirimu mendapatkan apa yang kamu inginkan, seperti contohnya saya ingin berkuliah di kampus ternama nih, ataupun saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dikenal baik di mata keluarga, menjadi sosok inspiratif. Tetapi mungkin ada satu hal yang membuat diri lo merasa, kok aku nggak sama seperti mereka, minder, dan dirimu merasa bahwasanya mungkin aku tidak sebaik mereka. Ada yang berkata bahwasanya itu salah satu sifat insecure. Yes, that's true. Itu adalah sifat insecure. Bagaimana sih untuk mengatasi sifat tersebut? Nah, sini saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi sifat insecure bagi kita yang memiliki satu tujuan. Oke, mari simak videonya. Nah, ya, insecure itu sebenarnya adalah suatu perasaan di diri kita yang mendasarinya itu berawal dari suatu pikiran yang negatif akan diri kita sendiri. Sebenarnya manusia ini sama, bro. Manusia ini diciptakan ya dengan kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Jadi ketika kita mengalami yang namanya insecure, kita kurang percaya diri ya, itu sebenarnya karena mindset diri kita sendiri yang mengaturnya. Bagaimana sih mengatasi insecure tersebut? Bagaimana sih mengatasi ketakutan dalam diri tersebut? Nah, yang pertama gue kasih tipsnya ya, kenali diri lo sendiri, bro ya. Kita manusia diciptakan Tuhan itu ya, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. That's wrong. Itu sangat salah, bro ya. Jadilah dirimu sendiri ya, berpijak dengan kakimu sendiri. Karena kenali diri sendiri itu berarti kita menyayangi diri kita sendiri, karena tidak ada yang lebih tahu tentang diri kita ketimbang diri kita sendiri. Nah, jadi maka dari itulah, kenalilah dirimu sendiri. Yang kedua, belajar dengan banyak hal, baik itu pengalaman, baik itu belajar dari orang-orang hebat, ataupun dari lingkungan sekitar. Belajar itu banyak, bro, tempatnya. Belajar itu tidak terbatas, tidak perlu melulu mahal, tidak. Karena belajar itu hak setiap orang, maka kita terus belajar. Kayak you cari di monitor YouTube kayak, atau gimana kayak, atau you baca surat kabar ataupun media. Nah, di situ dijelaskan, bro ya, bahwasanya ilmu apapun tuh kita bisa menguasainya. Jadi ketika lo berpikir bahwa dirimu insecure karena aku nih kurang pinter nih dengan orang ini, atau kok aku nggak sehebat dia, itu sebenarnya salah, bro ya, salah. Kita harus menemukan apa yang menjadi kesukaan kita ya, apa yang menjadi daya tarik kita ya. Maka itulah kita perlu belajar tadi, belajar. Dengan hal itu kita mengetahui sih apa sih yang menjadi passion kita. Nah, itu yang akan saya bahas di poin ketiga. Poin ketiga adalah passion. Nah, kenapa saya bilang passion ya, itu tadi, itu mencakup poin pertama dan kedua. Ketika kita mengetahui yang namanya diri kita sendiri dan kita mau belajar tentang hal apa yang membuat kita menarik, nah, maka yang ketiga adalah kita perlu mengetahui passion kita. Apa sih passion kita? Passion aku nih di mana? Passion saya di mana gitu. Nah, kita perlu mengetahui yang namanya setiap orang itu memiliki passionnya yang berbeda-beda ya. Walaupun ada segelintir orang yang sama passionnya, tapi kebanyakan passion mereka berbeda. Nah, kenapa saya menjelaskan passion di sini? Karena ya tadi, ketika kamu mengenali passionmu, ya dirimu akan berkembang, dirimu akan mengetahui, oh aku cocok di sini, oh aku tidak cocok di sini. Nah, jadi kita lebih bisa mengenal diri kita sendiri, kita lebih bisa nih, oh aku harus terjun ke sini. Nah, ketika dirimu telah mengenal passionmu, maka disitulah ya kita memiliki yang namanya keberanian untuk memulai. Jadi itulah ya, kenali passionmu saja dari sekarang. Faktor kelima dan yang paling penting adalah terus berdoa, bro. Berdoa. Ketika kamu merasa usahamu ini gagal ataupun mengalami kesulitan, maka berdoa. Karena doa adalah salah satu jalannya untuk
kita menemukan yang namanya keberhasilan tadi, untuk membangkitkan kepercayaan diri kita akan insecure kita tadi, bro. Kalau kita tidak berdoa, kita hanya usaha, ya hasilnya sama aja. Karena bagaimanapun setiap penentu itu ya, penentu usaha itu ada yang mengatur, dan yang mengatur itu yang maha kuasa, bro. Ya, ketika kita melakukan hal ini, kita nih baik atau enggak sih, ataupun kita ingin mengembangkan diri kita itu menjadi pribadi yang lebih gimana sih, apakah pribadi kita ini berdampak positif bagi lingkungan atau enggak sih, berdampak baik bagi orang lain atau enggak sih. Nah, jadi teruslah berusaha ya, berdoa ya. Usaha dan doa itu adalah kuncinya, bro, dalam setiap kita melakukan apapun yang ingin kita lakukan ya. Mulai sekarang ayo kita lakukan 5 hal tahapan tadi agar kita merasakan bahwa diri kita memiliki kelebihan dan kemampuan kita sendiri, kita percaya diri dan tidak yang namanya membandingkan dengan orang lain. Karena setiap orang itu sejatinya diciptakan dengan kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Baiklah, bro, sekianlah video dari saya bagaimana mengatasi insecure. Jika ada kritik dan saran boleh ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terus dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan hal-hal menarik lainnya kepada Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you guys.